هذا الكتاب الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu, bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Mantap ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa diberikan sehat wal afiat, rezeki yang melimpah, taufik, hidayah, inayah, bil khusus anak-anak kita, adik-adik kita yang hadir ini insyaallah menjadi anak yang saleh salehah, menjadi generasi kebanggaan umat Islam insyaallah. Hari ini kita akan masuk melanjutkan membahas tentang babu fadlir raja, hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan raja. Raja artinya apa? Kita udah bahas kemarin tuh ya. Pertama kita membahas tentang bab khauf. Khauf artinya takut. Setelah takut kita bahas tentang bab roja. Roja artinya berharap. Nah, sekarang kita masuk keutamaan babu fadlir raja. Setelah kita bahas tentang harapan supaya kita nggak hopeless, putus harapan, dijelasin lagi sama pengarang kitab ini babu fadlir raja. Ada keutamaan kenapa kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah dapat fotokopiannya? Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis salih. Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang kitab ini Imam Nawawi menginformasikan kepada kita tentang cerita seorang laki-laki yang soleh. Siapa dia? Para ulama tafsir beda pendapat. Yang jelas di fotokopian di situ surat keberapa di situ? Surah apa? Kalau di kitabnya enggak ada di saya nih. Hah? Enggak ada ya? Ada, Bu? Hah? Al-Ghafir. Surah Ghafir. Oh, surah Ghafir ayat 4445. Nah, surah Ghafir ayat 4445. Kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. فوقاه الله سيئات ما مكروا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. Ini sering banget kita jadikan wirid nih. Beberapa di antara kita mungkin udah familiar dengan ayat ini. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apa artinya? Indah sekali. Saya tafwid, menyerahkan urusan saya sepenuhnya dengan Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini ayat bagus dijadikan wirid, dijadikan doa, dijadikan motivasi, dijadikan status. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan sepenuhnya urusan hidup saya ini dengan Allah. Allah yang maha melihat urusan hambanya. Innallaha basirum bil ibad. Innallaha basirum bil ibad. Konon para ulama tafsir mengatakan kata-kata yang ada dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, coba sama-sama katakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad.
Artinya, tidak usah diikutin. Saya serahkan urusan saya ke Allah. Ini kalimat. Kenapa Imam Nawawi meletakkan ayat ini di bab Fadlir Raja? Dengan membaca ayat ini, harapan kita jadi tumbuh ke Allah. Harapan kita jadi kuat. Kalau kita stres, depresi, lalu kita baca ayat ini, wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusan saya ke Allah. Innallaha basirum bil ibad. Dia maha melihat hamba-hambanya. Tenang gak hati kita, Bu? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita stres baca ayat ini. Saya serahin urusan hidup saya ke Allah. Allah yang tahu tentang saya. Tenang gak hati kita? Tenang. Kenapa? Ayat ini nih ayat yang memberi kita harapan ketika orang tidak lagi mau mendengar harapan kita, mencela harapan kita, mencemooh harapan kita. Saat itu kita mengatakan, wa ufawwidu, saya tafwid, menyerahkan urusan saya ke Allah. Masya Allah. Bagus sekali ini. Konon ayat ini, kata-kata wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad ini diucapkan oleh seorang laki-laki yang masih keluarga Fir'aun. Kata para ulama tafsir, waktu itu selain Musa dan Nabi Harun, dan tentunya umatnya Nabi Harun yang sudah beriman, yang semuanya kafir kecuali 3 orang. Yang pertama, istrinya Fir'aun, dia muslimah. Yang kedua, laki-laki yang tinggal di ujung desa, wajah amin aqsal madinah rajulu yas'a. Tadi baca Yasin kan? Betul nggak? Tadi baca Yasin ya Ustaz ya? Tadi ada ayat wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Ada laki-laki orang kampung, tapi begitu dia dengar ada nabi yang datang, dia bergegas untuk beriman. Dia datang ke taklimnya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang beriman adalah laki-laki yang mengucapkan kata-kata ini, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Laki-laki ini masih keluarga Fir'aun. Ada yang mengatakan laki-laki itu kepala pengawalnya Fir'aun. Fir'aun punya pengawal, kalau dia datang, kalau dia belusukan, kalau dia kemana begitu, dikawal. Kepala pengawalnya ini justru beriman. Dia yang mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, karena dia udah jengah, dia udah capek melihat tingkah Fir'aun dan kroni-kroninya. Dia sendiri bilang, berimanlah sama Musa. Musa itu ngajak kita beriman ke Allah, tapi tetap saja mereka tidak mau mendengar dakwah Nabi Musa. Saking jengahnya dia melihat pimpinan dia, Fir'aun ini, dia mengatakan, udah deh, wa ufawwidu amri ilallah, saya pasrahin aja ke Allah dah. Innallaha basirum bil ibad. Allah yang tahu, Allah yang maha tahu. Nanti kalian pasti dapat sialnya dari dosa yang kalian lakukan. Begitu ceritanya. Ada juga yang mengatakan laki-laki ini adalah sepupunya Fir'aun. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan ini bukan sepupunya, bukan kepala pengawalnya, tapi putra mahkota, anaknya Fir'aun. Mana pendapat yang benar? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas di antara keluarga Fir'aun ada seorang laki-laki yang beriman yang mengatakan kalimat ini, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kalau kita udah capek dakwah, capek nasihatin orang, capek ngasih tahu orang, saya punya anak Ustaz, saya punya pasangan Ustaz, saya punya suami, punya istri, capek saya ngasih taunya. Ini kata-kata yang bisa menenangkan, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Ini pelajaran ya. Di tempat yang tidak baik belum tentu orangnya semua nggak baik. Di tempat yang baik belum tentu semua orangnya juga baik. Mekah baik nggak? Masjidil Haram baik nggak? Tanah suci baik nggak? Apakah semua orang yang ada di Masjidil Haram itu orang suci semua? Enggak. Contohnya siapa? Kita.
kurang kotor apa kita nih nyampe juga ke sono. Iya, betul gak kira-kira nih? Di tempat yang tidak baik, sebaliknya, di tempat yang nggak baik, belum tentu semuanya tidak baik. Contohnya, laki-laki ini, dia tinggal bersama Fir'aun, jadi karyawan Fir'aun, atau dia putra mahkota Fir'aun, di bawah asuhan Fir'aun, tapi dia jadi orang baik. Nabi Musa diasuh Fir'aun, jadi nabi. Betul gak? Tapi Kan'an diasuh Nabi Nuh, jadi anak durhaka. Jadi asuhan yang baik belum tentu keluarnya baik. Itu sekelas Nabi, apalagi kita. Sebaliknya, jadi jangan pesimis, Ustadz saya ini nggak kenal agama, gimana anak saya mau kenal agama? Loh, Fir'aun itu kurang membangkang apanya Fir'aun itu? Tapi yang keluar dari Fir'aun, Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu bukan dari seorang ayah dan ibu. Meskipun kerap kali hidayah itu datang salah satu pintunya lewat pendidikan ayah dan ibu. Yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ya kan? Anak itu bermental Yahudi, Nasrani, Majusi karena pendidikan orang tuanya. Meskipun nggak semuanya bisa dipukul rata. Ada orang tuanya udah bagus mendidik, di pesantrenin, sekolah Islam, anaknya tetap jadi apa? Nggak karu-karuan. Sebaliknya, orang tuanya, ya Allah, udah deh, orang tuanya nggak bener, anaknya jadi ustadz. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, tugas kita apa? Ikhtiar. Ini ayat yang pertama. Jadi kalau stres, Bu, Pak, nih ayat cakep nih. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusan saya ke Allah. Innallaha basirum bil ibad. Allah maha mengetahui, maha mengintai, maha melihat urusan hamba-hambanya. Masya Allah. Pertanyaan, apakah Allah berkenan, pertanyaan ya, apakah Allah berkenan ngopenin, apa ngopenin itu? Apa ngopenin itu? Memelihara. Ngopenin itu melihara ya. Apakah Allah itu mau ngopenin semua hamba-hambanya? Iya. Mau nggak Allah menjaga semua hambanya dengan penjagaan yang khusus? Mau nggak? Ada kata kunci di ayat ini. Innallaha basirum bil ibad. Allah menggunakan kata-kata ibad. Ibad itu beda dengan abid. Abd artinya hamba. Jamaknya ada dua. Ada abid, ada ibad. Kalau ibad itu hamba yang soleh. Kalau abid, hamba yang toleh, hamba yang durhaka. Kalau ibad, hamba yang baik, yang dijaga Allah dengan penjagaan khusus cuma hamba Allah yang soleh. Makanya Al-Quran menggunakan kata ibad. Semua kata ibad dalam Al-Quran konteksnya adalah hamba yang soleh. Ibadur Rahman, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Semua kata ibad dalam Al-Quran itu konteksnya orang-orang soleh. Beda dengan abid. Kalau abid itu hamba yang durhaka. Jadi kalau kita mau dapat penjagaan khusus, intayan khusus, kita diopenin sama Allah, maka syaratnya harus jadi hamba yang ibad atau abid. Ibad, hamba yang soleh, itu poinnya tuh, ya. Dah, kita lanjut. Orang yang dijaga sama Allah, maka ya, orang yang diopenin sama Allah, maka fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. Allah akan menjaga dari sesuatu yang
yang bisa mencelakakan orang itu. Hadis yang pertama, babu fadlir raja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ini hadis yang populer ya. Apa artinya ana 'inda dhanni 'abdi bi? Saya, kata Allah, menyesuaikan dengan prasangkaan hamba saya. Jadi kalau kita hanya menduga Allah itu Al-Muntaqim, yang maha balas dendam, Al-Jabbar, Al-Qahhar, yang maha memaksa, yang maha muat, yang begitu-gitu, ya sudah, akhirnya Allah tuh ya akan begitu ke kita. Tapi kalau kita, Allah itu Al-Latif, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Afu, Allah itu, kita yakin Allah itu maha memberi rizki, maka Allah menyesuaikan dengan prasangkaan hambanya. Jadi ya, maka berprasangkalah dengan berharap yang baik-baik. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku, kata Allah, bersama dengan orang-orang yang mengingat aku, yang zikir, yang connect ke aku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu orang-orang sufi punya istilah namanya ma'iyatullah. Ya, ma'iyatullah itu artinya apa? Selalu connect ke Allah. Orang yang selalu connect ke Allah adalah orang yang berzikir. Zikir itu artinya apa, Pak? Hah? Ingat. Ingat itu apa? Apa ingat? Ibu sering zikir, Bu? Subhanallah. Apalagi ibu-ibu nih wiridnya banyak nih. Iya, ibu-ibu kalau dikasih amalan tuh, kalau ngaji tuh seneng tuh. Paling doyan ngamal. Iya, tuh ibu-ibu beda sama bapak-bapak. Kalau kita bapak-bapak sholat wajib aja udah cakep banget itu. Tapi kalau ibu-ibu ada doa ini, ada doa itu, banyak. Itu zikir tidak itu? Ada zikir, ada wirid, ada al-ma'thurat, ada ratib, ada hizib. Ya intinya sama, zikir. Zikir itu artinya ingat. Ingat itu apa? Ingat itu adalah, ingat itu adalah merecall, memanggil ulang sesuatu yang pernah kita tahu lalu lupa, kita panggil ulang sehingga kita ingat. Paham gak kira-kira nih? Assalamualaikum. Ingat itu, zikir itu adalah ingat. Ingat itu adalah memanggil ulang sesuatu yang pernah kita tahu lalu lupa, kita panggil ulang, kita recall sehingga kita ingat. Bisa tidak kita mengingat sesuatu yang sebelumnya kita nggak kenal dan kita nggak tahu? Bisa nggak? Bapak-bapak paham nggak nih, Pak? Halo, assalamualaikum. Ingat itu adalah merecall, memanggil ulang sesuatu yang dulu kita pernah tahu lalu lupa, kita panggil ulang, kita ingat. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengingat sesuatu yang kita tidak pernah tahu sebelumnya? Nggak bisa. Jadi bisa nggak orang zikrullah tapi dia nggak kenal sama Allah? Bisa nggak? Ya gimana? Apa yang dia mau ingat? Yang dia mau zikirin apa dia nggak kenal? Paham ya? Paham gak kira-kira nih, Bu? Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, ingat nggak dulu waktu kita weekend bareng-bareng ke Belanda? Ibu belum pernah ke Belanda, apa yang mau ibu ingat? Gak tahu. Tapi kalau saya tanya, Bu, ingat nggak waktu kita ngaji sebulan sekali di Nurul Huda Riyadus Sholihin? Ingat nggak? Wih, ingat. Karena pernah tahu. Bagaimana orang mau ingat Tuhan kalau dia tidak kenal Tuhan? Ya harus kenal dulu baru bisa zikir. Maka orang-orang thariqah itu, orang-orang sufi, sebelum
Ucapan zikirnya sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Bedanya apa kita sama mereka? Mereka berusaha kenal ketika zikir. Jadi zikirnya duduk pakem. Kalau kita talafus saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Palanya geleng-geleng, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Orang geleng-geleng kan nggak tahu. Masjidul Huda mana? Nggak tahu. Ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu apa ini. Ya Bu ya, geleng-geleng itu apa Bu? Nggak tahu ya. Oke. Wallah, demi Allah, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Kata Nabi SAW, demi Allah, Allah itu adalah zat yang begitu, Allah lebih senang melihat ada orang yang taubat di antara kamu semuanya daripada senangnya orang yang dia punya kendaraan, di situ makanannya, di situ bekalnya, ternyata makanan dan dia taruh bekalnya di kendaraannya, ternyata kendaraannya hilang, dia lapar. Pusing nggak tuh kira-kira? Saya bawa onta, di onta itu ada pecel lele, ada sambal ati, ada semur jengkol. Saya lagi jalan kemana, begitu saya parkirin onta saya, hilang onta saya, kabur, makanannya di situ. Pusing nggak kira-kira? Pusing. Ibu kalau kehilangan handphone panik nggak? Bukan main. Handphone ibu ketinggalan, pesen GoFood di situ, pesen Gojek di situ, bayar QRIS di situ, transfer di situ, handphonenya hilang, nomor penting, panik nggak? Kalau ontak kejauhan, contohnya handphone saya mana nih? Panik kita, ya Bu ya. Saya lagi nyari handphone ini, oh ada. Panik kita, handphone kita hilang. Begitu kita cari, ketemu, senang nggak? Senang nggak? Allah lebih senang daripada senangnya ibu waktu itu. Begitu maksud hadis ini. Begitu girangnya kita, dalam satu hadis dikatakan ada orang harta yang dia punya, misalkan handphone, hilang. Dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Begitu ketemu, saking girangnya dia ngomong, ya Allah, senang bener saya, emang dasar saya ini Allah, engkau hamba saya, katanya. Kebalik dia ngomong, saking senangnya. Harusnya kan, engkau Tuhanku, aku hambamu, kan begitu. Ini orang saking girangnya dia ngomong, emang saya Tuhanmu, engkau hamba saya, begitu. Allah melihat orang ini tersenyum, dalam hadis dikatakan begitu. Saking girangnya orang ini. Tahu nggak? Kalau ada orang yang taubat, istighfar, Allah lebih senang mendengar istighfar orang itu ketimbang senangnya orang yang ketemu handphone yang hilang. Subhanallah. Allah senang kita taubat. Jangan gengsi taubat. Taubat yuk. Ntar aja dah. Belum puas maksiatnya. Jangan. Buat apa tobat, ntar juga gibah lagi, ntar aja dah. Puasin dulu gibahnya baru tobat. Jangan. Tobat. Saya tobat Ustadz tapi maksiat lagi, nggak apa-apa. Tobat terus sampai tobat itu membuat kita enak bermaksiat. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kata Allah, kata Nabi, barang siapa, ini dalam hadis kudusi ya, Allah bilang, orang yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Ini sejengkal, ini sehasta. Orang yang mendekatkan diriku sehasta, mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diriku kepadanya sedepah. Apa kesimpulannya? Allah selalu membalas PDKT kita lebih dari usaha kita mendekatkan diri ke Allah. Itu maksud hadis itu, ini metafor. Kita udah bahas ini dulu. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi
uharwilu. Orang yang datang kepadaku jalan, aku akan sambut jalannya dengan berlari, kata Allah. Nah, ini ungkapan mesra. Saya pernah jelaskan hadis ini. Bapak-bapak kalau ngegoda bini pakai hadis ini bukan main, Pak. Yang kalau kamu datang kepadaku berjalan, aku datang menjemputmu berlari. Keren itu. Ya Pak ya? Kalau kamu dekat kepadaku sejengkal, aku dekati kamu. Berapa Bu? Sehasta. Ibu kalau ngomong sama suami begini Bu, luluh dia Bu. Ibu minta apa aja dikasih. Mas mendekatiku sejengkal, aku mendekati Mas sehasta. Mas sehasta, Mas cinta ke aku sehasta, aku membalas cinta Mas sedepa, dengan syarat tanggal muda. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, hadis yang berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul. Nabi bersabda, ini dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah mendengar Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah kamu mati, kata Nabi, kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Maksudnya kalau bisa mati itu dalam keadaan matilah dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Itu maksud hadis ini. Matilah dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Jangan sampai kita wafat sakaratul maut dalam keadaan suuzan. Makanya diletakkan hadis ini di bab fadlir raja, supaya ada harapan ketika sakaratul maut. Assalamualaikum. Tahu nggak depresi yang paling depresi itu kapan? Sakaratul maut. Sehebat apapun depresi kita, tidak ada yang mengalahkan depresi ketika kita nanti sakaratul maut. Saking hebatnya depresinya dikatakan sakaratul maut. Sakarot itu artinya mabuk. Maut itu mati, mabuk mati. Saking hebatnya depresinya, dia mabuk mati. Saking hebatnya dia jatuh cinta disebut mabuk cinta. Saking hebatnya nih orang mengalami sakit mati disebut mabuk mati. Tidak ada kata tidak bisa lagi sakit dideteksi ketika orang sakaratul maut, saking sakitnya. Dan ketika itu kita was-was, gimana ujung hidup saya nih ya? Dan nanti setan datang Bu. Setan ini diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah. Ketika orang sakaratul maut, setan datang dengan kroni-kroninya. Semua kroni-kroninya mengingatkan ulang tentang dosa yang pernah kita buat selama hidup. Kita sakaratul maut nih Bu, setan datang. Lu ingat nggak? Waktu SD beli gorengan uang 1.000 tapi ngambilnya 5. Lu belum minta izin sama tukang kantin. Diingetin tuh. Ingat semua. Ingat nggak pernah ngegibah tetangga si fulan. Kamu belum minta halal ke dia. Ingat nggak kamu punya hutang, kamu belum bayar. Diingetin sama setan. Sehingga kita suuzon sama Allah. Coba itu. Pinternya setan itu. Waktu kita hidup, setan datang bukan mengingatkan dosa, tapi apa? Mengingatkan Allah Maha Pengampun. Udah, buat aja dosa. Allah kan Maha Pengampun. Buat aja dulu puas-puas. Terlena kita. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kita gurur, tertipu sama tipu daya setan. Begitu kita sakaratul maut, dia datang, dia ingatin file-file jejak-jejak digital kita masa lalu. Nih filenya katanya tuh. Ingat kita semua. Allah. Itu orang yang kita gibah ada di mata kepala kita. Ini pernah saya gibah, ini saya pernah kata-katain, ini saya pernah omongin, ini saya pernah fitnah, ini pernah macam-macam. Coba Bu. Masih hidup kan nih? Ya Allah. Diceritakan dalam tazkirah itu,
Begitu kita naza, nyawa kita mau keluar dari jasad kita ini, setan datang. Nah, ini pertama dia datang untuk ngasih was-was dulu, was-was. Dia ingatin dosa. Sudah, nanti kita jadi suuzon sama Allah. Udah deh, putus asa aja deh saya, nggak usah taubat, nggak usah istighfar, saya udah mau mati. Allah nggak bakal mungkin. Nah, gitulah kira-kira ya. Nanti setelah setan ganggu pikiran kita, dia datang lagi dalam bentuk orang-orang yang kita cintai yang telah meninggalkan kita. Ayah kita, ibu kita. Ayahnya yang udah wafat datang. Kalau ayahnya belum wafat, nanti setan datang dengan bentuk yang lain. Mungkin kakeknya, neneknya. Kata orang-orang yang dia cintai datang dari sebelah kanan, ikutlah agama Nasrani. Saya ini sudah duluan meninggal dari kamu. Kalau kamu kan newcomer, pendatang baru nih katanya. Saya udah duluan wafat nih. Ternyata saya senang di alam barzah karena saya milih agama Nasrani. Dikasih dia minum segelas, kita dibaiat ketika sakaratul maut. Minumlah, masuklah Nasrani. Kita karena melihat orang yang kita cintai itu, kita percaya. Kalau dia tidak berhasil, dia datang dari sebelah kiri, dia bilang ikutlah agama Yahudi. Dalam riwayat lagi dikatakan, kalau dia tidak berhasil, dia datang dengan wajah orang yang paling kita percaya. Siapa itu? Boleh jadi guru agama kita, guru ngaji, ustadz. Ini guru saya nih waktu ngaji di dunia nih, di Nurul Huda. Iya gak? Datang guru ngajinya tuh. Udah, kamu kan udah ngaji sama saya, udah saya kasih ilmunya, pilihlah agama Majusi. Wah, itu begitu tuh Bu. Luar biasa, setan datang, bagaimana dia bertanding biar kita kalah sakaratul maut. Luar biasa. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi itu buat satu bab khusus namanya husnuzon kepada Allah ketika sakaratul maut. Pentingnya husnuzon kepada Allah ketika sakaratul maut. Husnuzon. Maka bagaimana cara biar kita husnuzon ketika sakaratul maut? Satu, hendaklah kita roja, berharap ke Allah. Ingat kebaikan-kebaikan, ingat bahwa kemurahan Allah lebih luas daripada murkanya. Nah, udah nggak saatnya lagi kita khauf. Saat itu udah yang harus lebih kita kentelin rojaknya, harapnya. Satu ketika Nabi SAW ketemu dengan seorang pemuda sakaratul maut. Nih pemuda, ditanya sama Nabi, "Hai anak muda, kamu saat ini sedang sakaratul maut, apa yang sedang kamu rasakan?" Anak muda ini jawab, "Ya Rasul, saya berharap penuh Allah mengampuni dosa saya, meskipun di saat yang sama saya takut dengan dosa-dosa yang saya buat, tapi harapan saya luas." Kata Nabi, tidaklah berkumpul antara takut dan harap, kecuali Allah akan mengabulkan harapannya dan melindungi dirinya dari apa yang dia takutkan. Nah, Assalamualaikum. Jadi roja dan khauf itu penting. Jadi caranya adalah mengingat-ingat bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Itu. Yang kedua, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang itu memberi motivasi kepada kita. Kalau dia tidak bisa baca karena dia sakaratul maut, apalagi dia bukan orang ahli ilmu, bukan orang ahli ilmu yang hafal banyak hadis, banyak ayat, maka boleh hadis itu dibacakan di telinganya, diperdengarkan. Bah, ma, ibu, ini ada hadis yang bagus banget. Hadisnya bunyinya adalah ini. Baca bab roja dalam Riyadhus Shalihin. Itu bagus sekali. Maka orang yang datang ke mayit yang sakaratul maut itu harus orang yang ahli ilmu. Bayangkan kalau yang datang ahli ngoceh. Begitu ketemu mayit, utang lu belum bayar noh katanya.
Orang yang tadinya masih lama umurnya langsung mati. Begitu dia datang ke orang yang sakaratul maut, ingat nggak kita dulu ke kelabing bareng-bareng? Orang pusing kan? Maka yang datang harus orang ahli ilmu yang menasehati, meneduhkan hatinya. Makanya orang yang sakaratul maut itu nggak boleh sendirian, harus ditemani. Dia mau pulang nih, mau pulang. Orang yang mau pulang diantar ke terminal. Harus ada orang soleh yang nemenin, anaknya kah, istrinya kah, suaminya. Nggak boleh sendirian. Kenapa? Karena setan lagi gencar-gencarnya, lagi masif datang. Saat itu dia nggak boleh sendirian. Harus ada orang yang mentalkin, mendiktekan, mengingatkan. La ilaha illallah. Belum juga ngomong la ilaha. Sampai dia ngomong la ilaha illallah, berhenti kita. Kalau dia udah bisa ngomong, kita berhenti. Jangan diganggu konsentrasinya karena dia lagi sumpek. Banyak pikiran tuh, dia bisa melihat yang sebelumnya dia nggak bisa lihat. Makanya banyak orang yang sakaratul maut, dia ngeledek saya. Yang dia lihat itu sebenarnya gangguan-gangguan ya, alam gaib. Kalau dia udah bisa ingat la ilallah, kita diam, biar dia fokus. Nanti kalau dia ngoceh lagi, ngalor ngidul, apa aja disebut-sebutin, kita datang lagi. La ilaha illallah, gitu. Ini kalau nggak ngaji, bagaimana kita bisa tahu nih? Coba ibu mikir nggak bapak, waktu kita sakaratul maut yang nalkinin kita siapa? Ustadz lagi ceramah pengajian. Tetangga lagi pergi weekend, dia liburan. Siapa dong? Anak. Iya, kalau anak kita ngajiin. Kalau nggak ngaji bagaimana? Masya Allah nih adik-adik kita ngaji di sini nih, Masya Allah luar biasa, mahal nih. Banyak orang yang cuek sama agama waktu hidup. Sama ustadz cuek, sama ustazah cuek, sama guru ngaji cuek, sama agama cuek, sama pengajian cuek. Nggak pernah datang. Begitu sakaratul maut, barulah dia sadar yang dia butuhkan sebenarnya adalah untuk pulang agama. Selama hidup dia nggak merasa butuh sama agama, cuek. Apa sih pengajian itu? Gak ada gunanya pengajian. Ngapain pengajian? Sampai dia ngomong, saya bingung ngelihat ibu-ibu ngaji terus. Ada yang ngomong begitu ya dulu ya? Dia lupa ketika dia pulang nanti yang dia butuhin agama. Dia pulang pakai apa kalau nggak pakai agama? Jadi jangan cuek sama agama. Ya. Ibu-ibu sampai mana tadi itu? Janganlah kita mati suuzon kepada Allah. Jadi husnuzan, raja, berharap. Hadis yang ketiga, ya bena Adam, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya bena Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei anak Adam, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, hei anak Adam, selagi kamu minta kepada saya, berharap kepada saya, maka saya akan ampuni dosa kamu. Wala ubali, saya nggak mikirin sebanyak apapun dosa kamu, saya akan ampuni. Ya bena Adam, wahai anak manusia, lau balagat dzunubuka ananas sama, meskipun dosa kamu itu seperti awan yang ada di langit, mengepul banyak di atas, summastaghfartani ghafartu laka, tapi kalau kamu minta ampun sama saya akan ampuni kamu. Ya bena Adam innaka law ataitani, kalaupun kamu datang kepada saya biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi khotoya dosamu, summa laqitani, kemudian kamu datang ke saya, la tusyriku bi syai'an, tapi kamu tidak pernah mensyirikkan saya, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka saya akan datang kepadamu dengan ampunan. Ya, saya akan mendekatimu, saya akan ampuni kamu dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut aja nih biar selesai bab khauf dan raja. Ada fotokopiannya Ustaz di situ, Ustaz? Ustaz Ali? Ada ya fotokopiannya ya? Lanjutan. Ada.
Kita lanjut ya Bu ya. Babul jam'i bainal khaufi war raja. Pentingnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan pentingnya kita memadukan. Al-jama' artinya memadukan antara takut dan harap. Orang yang cuman takut, nggak ada harapan, stres. Orang yang cuma berharap tapi nggak ada takut-takutnya, stres juga. Hayalannya tinggi, takutnya nggak ada, tertipu. Maka perlu takut dan perlu harap, biar waspada. I'lam, ketahuilah ibu-ibu, bapak-bapak, Masjid Nurul Huda Haji Nawi, kata pengarang kitab ini, annal mukhtar lil abdi fi hali sihatihi an yakuna khaifan rajian. Kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, kayak sekarang nih segar bugar, maka bagi kita penting memadukan antara takut dan harap. Ya. Kenapa? Wa yakunu khaufuhu wa raja'uhu sawa. Karena takut dan harap itu sama pentingnya. Wa fi halil marad, tapi kalau kita lagi sakit, yatamakhasur raja, maka lebih banyaklah berharap daripada takut. Ingat ya. Kalau kita lagi sehat, maka harus takut dan harap. Tapi kalau kita sakit, sakaratul maut, yang harus kita kentelin, kencengin apa? Harapan. Wa qawaidu syar'i min nususil kitab was sunnah wa ghairi dzalik mutazahiratun ala dzalik. Ya. Ini ada beberapa ayat ya Bu, dan beberapa hadis yang bisa kita baca. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Janganlah merasa aman dari siksaan Allah. Orang yang merasa aman dari siksaan Allah itu cuman orang-orang yang rugi. Jadi ada orang yang sepele, dia cuma berharap aja. Dia cuma berharap saya pasti diampuni Allah, tapi maksiat terus jalan. Ya, ini orang yang maghrur, tertipu. Orang yang khasir, rugi. Ya. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, innahu la yai'asu min rauhillah. Ya, janganlah illal qaumul kafirun, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ta'yis, orang yang putus asa dari rahmat Allah itu cuma orang-orang kafir. Nah, orang kafir itu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Udahlah, gitu ya. Wa qala ta'ala, ini di banyak ayat Allah seringkali menggandengkan antara nazir dan basyir, peringatan dan ungkapan kegembiraan. Jadi Al-Quran tuh isinya nggak melulu peringatan, tapi juga ada pesan rekreatif, ada pesan kegembiraan. Namanya basyir, busyra, ya. Ada juga nadhir, peringatan-peringatan. Ada reward, ada punishment. Coba deh kita jadi orang tua, kalau kita cuma ada punishment, gimana anak kita kira-kira? Jadi takut sama kita, dikit-dikit diancam, dikit-dikit dihukum. Tapi kalau dikasih reward aja, bolos sekolah dikasih reward, ngelawan dikasih reward, apa yang terjadi? Wah, anaknya sepele. Jadi harus ada reward, ada punishment. Al-Quran juga begitu. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala seringkali menggabungkan antara pesan peringatan dan pesan kegembiraan. Contohnya misalnya, yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat ada orang yang wajahnya hitam, ada orang yang wajahnya bersinar putih, abiyad. Ada yang aswad, ada yang abiyad. Ada yang wajahnya glowing, ada yang wajahnya buram. Ibu-ibu mau glowing atau buram? Bisa aja. Kalau glowing di dunia gampang, banyak kosmetik, banyak skincare. Ya. Tapi nanti di akhirat, orang yang wajahnya glowing adalah orang yang selama di dunia wajahnya dipakai buat wudu, ngaji, nutup aurat. Makanya waktu kita wudu, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajah saya ya Allah, yauma tabayyaddu wujuh,
Wa yauma taswaddu wujuh, pada hari di mana ada yang buram mukanya, ada yang glowing, putihin wajah saya, sinarin wajah saya. Itu doa waktu kita ngusap wajah. Ya, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dalam Al-Adhkarnya juga menukil doa ini. Bagus nih doa az-ziyadah minats thiqah. Ini doa meskipun tidak ada sumbernya dari Nabi, tapi doa ini adalah modifikasi para ulama, orang-orang soleh. Jadi bagus sekali. Daripada kita ngomong waktu wudu, lebih bagus doa. Iya. Legam. Nah, nanti ketemu Ustadz, oh itu kan tidak diajari Nabi, nggak ada doanya. Jawabannya, Ustadz, daripada saya ngobrol waktu wudu nggak karu-karuan, lebih bagus saya memaknai wudu saya dengan doa. Ya. Lalu kemudian mana tadi itu? Ada lagi ayat inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah itu siksaannya cepat, nggak bertele-tele. Tapi di saat yang sama Allah Maha Penyayang. Coba lihat. Allah memberi punishment tapi juga memberi reward. Ada kabar gembira tapi juga ada kabar yang menakutkan. Nah itu ya. Maksudnya ya. Ada lagi ayat innal abrara lafi na'im. Orang yang banyak berbuat kebajikan maka dia di dalam surga tempat tinggalnya. Wa innal fujjar, dan orang yang terang-terangan berbuat dosa lafi jahim, maka tempatnya di neraka jahim. Coba lihat. Ada pesan surga, ada pesan neraka. Nah, coba kalau kita ngaji isinya neraka mulu temanya. Pusing nggak? Pusing. Nggak enak tidur, nggak nyenyak, makan nggak enak, udah mati aja deh saya. Kenapa? Ustadznya ceramah neraka mulu. Tapi kalau sesekali surga, neraka, ada harapan, ada rasa takut. Al-Quran bilang innal abror. Abror tuh nggak siapa abror itu? Abror itu abror itu artinya adalah satu orang yang banyak berbuat kebajikan. Namanya abror. Dia tidak cuman rajin ke masjid, tapi sama tetangga baik, itu abror. Dia tidak cuman soleh ke Allah, tapi juga soleh ke tetangga, itu abror. Banyak berbuat kebajikan. Kapan ada kebajikan dia nomor 1 jadi sponsor. Saya deh. Ada pengajian, itu nasi 20 kotak dari saya. Ini abror ya. Abror itu orang yang gak cuman soleh ke Allah tapi ke manusia. Makanya orang yang sesudah haji dia tidak makin baik sama Allah tapi juga makin baik sama manusia. Namanya mabrur. Ya kan? Haji yang mabrur. Mabrur itu haji, orang yang menepati janji hajinya. Orang Arab kalau mengatakan barra fi wa'dihi, orang itu menepati janjinya. Orang yang haji itu nepatin janji kan. Jadi begitu dia pulang, dia berjanji harus lebih baik lagi. Kalau ada orang habis pulang haji sama aja, berarti bukan mabrur. Atau lebih parah, dulu waktu sebelum haji masih mendingan, habis haji malah buka aurat. Nah ini bukan mabrur, ini mabur. Kalau ini mabur. Mabrur itu berat. Orang yang setelah haji kebaikannya lebih banyak dari sebelumnya, namanya mabrur. Birrun, gandum itu disebut birrun. Kenapa? Birrun. Kenapa? Karena bulirnya banyak. Orang Arab ya. Lawan dari abror adalah fujar. Fujar itu apa? Apa fujar? Abror orang yang banyak berbuat baik dan dia pede dengan kebaikannya. Itu abror. Kalau fujar, orang yang banyak berbuat jahat, saking banyaknya dia pede menampakkan kejahatannya di depan orang banyak. Namanya fujar.
pelakunya itu kan apa namanya, fujar. Apalagi pakai mubalaghah tuh bentuknya tuh. Orang yang fajir tuh, fajir kalau Bapak melihat, oh fajar sudah terbit, fajar disebut fajar, syaqqa, membelah. Yang tadinya ketutup dibelah sama fajar jadi kelihatan. Orang yang fujar itu orang yang menampakkan kejahatannya di depan orang lain seperti fajar yang menampakkan cahayanya membelah malam hari. Itu fujar. Orang kalau buat maksiat sembunyi-sembunyi, ini belum fujar. Tapi kalau ada orang yang buat maksiat live streaming, ini fujar. Halo, Assalamualaikum. Ada nggak, banyak nggak perempuan sekarang live streaming sambil telanjang? Mohon maaf, banyak nggak? Ada. Loh, aplikasi itu kan mendorong ini algoritmanya kayak gini. Kalau kamu banyak like, duit banyak dapat, iya kan? Kalau kamu dikasih apa? Kalau di TikTok itu, ya, dikasih apa namanya? Bukan apa? Poin ya. Koin. Kalau dikasih koin, nanti kan bisa ditukar kan duitnya, koinnya kan jadi duit kan? Gara-gara itu orang mikir, gimana caranya saya mau dapat koin banyak? Nggak karu-karuan dia buat, yang penting dapat koin. Buka aurat, joget, nyanyi. Ada yang kerjaannya cuma mandi kembang doang. Live di TikTok, mandi kembang. Mandi lumpur. Ada kata yang nonton, ayo mandi lagi lebih lama, dikasih like, dikasih love. Coba yang ini. Ini fujar. Ustadz kok tahu? Ya tahu lah. Orang kenapa tahu? Saking banyaknya hari ini. Iya kan? Saking banyaknya hari. Masa enggak tahu? Saking banyaknya hari ini di media sosial, apa aja dilakuin orang. Podcast isinya macam-macam. Yang ditanya di podcast, kamu udah nggak perawan umur berapa? Masa kayak gitu pertanyaannya? Yang nanya perempuan, yang jawab perempuan. Dulu di zaman ibu ada nggak podcast, Bu? Ditanya, ibu pertama kali nggak perawan umur berapa? Ada yang nanya gitu. Loh, kalau sekarang ini coba lihat. Dijawab sama dia, SMA kalau nggak salah. Bukan SMP katanya. Coba bayangin. Ya Allah, ini fujar. Fujar itu adalah mengupload dosa ke ruang media sosial. Itu fujar. Banyak nggak sekarang? Banyak. Orang udah nggak ada malu lagi, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak perempuan kita, anak laki-laki kita dijaga sama Allah. Dulu kita sulit ngejaga anak perempuan, sekarang dua-duanya sulit. LGBT di mana-mana. Lagi viral ada sekolah toiletnya tanpa gender. Kan ada toilet perempuan, toilet laki-laki. Ini sekarang ada 3 toiletnya. Satu lagi toilet tanpa gender. Bukan laki, bukan perempuan. Coba bayangin, dari kecil udah diajarin LGBT. Ngeri kan? Bahaya nih. Allah, ngeri. Itu ibu-ibu ya, jaga ya, kita punya anak-anak sekolah itu segala macam, di mana-mana tempat ada, di gereja ada, di masjid ada, di pesantren banyak, ya, di institusi agama yang begitu-gitu itu memang virus kan. Jadi harus diingetin tuh anak-anaknya tuh. Sampai mana tadi itu? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang nanti kita nih, dosa kita ditimbang, kalau dosanya lebih banyak neraka, dosanya kalah yang lebih banyak ketika ditimbang maka pahalanya lebih banyak, dia surga. Dan ayat-ayat yang serupa banyak lah ya. Ibu-ibu, kata Imam Al-Ghazali,
ar-raja' wal khauf janahani bihima yatiru al-muqarribun ila kulli maqamin mahmud. Roja dan khauf itu ibarat dua sayap, janahani. Noise. Ibu tahu nggak dua sayap? Burung kalau cuman punya satu sayap bisa terbang nggak? Hah? Bisa ya? Nggak bisa. Khauf dan roja itu ibarat dua sayap. Kalau cuman takut nggak ada harapan, nggak jalan. Sebaliknya. Jadi penting sekali. Alah, cek. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan silahkan. Intinya hidup ini harus ada takutnya, harus ada harapnya. Takut melulu, nggak selera hidup kita. Berani aja nggak ada takutnya, konyol hidupnya. Jadi janahani ibarat dua sayap. Orang yang kalau dia punya rasa takut, satu, kata Imam Al-Ghazali, qam'us syahawat. Apa fungsi takut? Ada dua. Nah, boleh dicatat nih. Yang pertama, qam'us syahawat. Dia bisa menekan syahwatnya, bisa mengekang syahwatnya. Begitu dia mau buat, oh saya takut sama Allah. Contohnya siapa? Nabi Yusuf digoda sama istri Perdana Menteri Mesir, ibu asuhnya. Nabi Yusuf dibuang jadi anak terlantar gara-gara kedengkian keluarga kakak adiknya. Lalu dia dipungut sama orang kaya yang kebetulan presiden di Mesir. Istri dari presiden ini kesemsem sama Yusuf. Ibu bisa bayangin, Pak bisa bayangin Pak. Ada orang yang suka dengan kita dan perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Ibu-ibu sosialita. Istri Perdana Menteri Mesir ini ibu-ibu sosialita. Nice ya. Kalau yang goda kita ibu-ibu, ibu-ibunya ibu-ibu biasa, ya nggak kegoda, ya Bu ya, Bu. Yang godain ibu-ibu sosialita. Ya Allah, tasnya aja Hermes. Istri Perdana Menteri Mesir ini, yang godain istri presiden. Ya cantik, ya kaya, ya glowing, ya bangsawan, ya sosialita. Nih. Digoda Yusuf. Al-Quran bilang gollaqatil abwab. Yusuf disuruh masuk ke istana. Istananya itu pintunya banyak, bukan kayak rumah kita. Itu pintu masuk, itu pintu keluar. Ini istana pintunya banyak. Yusuf masuk gollaqatil abwab. Abwab itu jamak kan? Berarti banyak pintu, bukan cuma satu pintu yang ditutup, banyak pintu. Yusuf udah masuk, dikunci pintu, biar Yusuf nggak bisa keluar. Digoda. Al-Quran bilang Yusuf suka dengan perempuan itu. Dan perempuan itu suka dengan Yusuf. Apa ayatnya Ustaz? Lupa saya. Hammad bihi wa hamma biha. Apa itu ya? Walaqad hammad bihi wa hamma biha. Kalau tidak salah ya. Yusuf juga tertarik dengan perempuan itu. Perempuan itu juga tertarik dengan Yusuf. Coba perhatikan. Beda ceritanya kalau begini. Yusuf digoda sama perempuan. Perempuannya tertarik, Yusuf nggak tertarik. Boleh jadi karena perempuannya udah tua bener. Wajar tidak terjadi. Ini enggak. Nabi Yusuf normal, suka juga. Perempuannya juga suka. Apa kata Al-Quran? Laula arro'a burhana rabbih. Andai saja pertolongan Allah tidak datang, maka akan terjadi perbuatan itu.
Untung burhannya Allah datang, pertolongan Allah datang. Yusuf sadar dan dia bilang, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada apa? Mengikuti ajakan perempuan-perempuan sosialita itu. Itu Yusuf, Pak. Kalau Yosef gimana? Kalau kita yang digoda gimana kira-kira? Pintu udah dikunci ini, Pak. Iya, kalau satu pintu yang dikunci, ini pintunya banyak. Begitu kita buka, kebuka, ya dikunci lagi. Udah deh, pasrah aja deh saya. Begitu kali. Ini Yusuf berusaha keluar. Dan dia suka, normal. Bukan laki-laki yang enggak, kecuali Nabi Yusuf sudah dikebiri, kira-kira begitu. Sudah enggak punya hasrat. Enggak, Nabi Yusuf normal kata Quran. Normal tapi bisa tidak melakukan itu, luar biasa kan. Salah satu yang akan dinaungin Allah apa? Orang yang diajak berbuat jahat, dia bilang, ini sesungguhnya aku ini akhafullah, takut ke Allah. Nah, itu luar biasa. Itu ya Yusuf, itu ya kham'us syahawat. Yang kedua, takdirul ladzatil ma'asi. Qaddara yukaddiru, takdirul ladzatil ma'asi. Takut itu membuat kita, kata Imam Al-Ghazali, sadar bahwa takut itu membuat kita jadi ngeh kalau maksiat itu nggak enak gitu kira-kira. Yang tadinya kita merasa maksiat itu lezat, dengan takut kelezatannya berkurang. Takdirul ladzatil ma'as. Itu orang takut begitu. Kenapa kita candu bermaksiat? Karena kita nggak takut. Nah, orang yang takut itu dua. Satu, karena dia kenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, karena apa? Kathratul jinayah, karena dia banyak dosa. Kenapa kita takut? Karena kita kenal Allah atau karena banyak dosa? Banyak dosa. Kalau Nabi bukan karena banyak dosa. Kata Nabi, saya orang yang paling takut ke Allah. Nggak ada yang lebih takut dibanding saya. Saya paling takut. Kenapa Nabi takut? Bukan karena banyak dosa kalau Nabi, karena tidak ada yang lebih mengenal Allah kecuali Nabi SAW. Hakadha. Ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada kita tutup. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Apa sayang pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ya. Katanya Allah melihat keadaan hambanya, Ustadz, tapi kenapa di Indonesia banyak orang yang miskin? Bukankah dia orang, padahal dia taat, rajin ke masjid, tapi dia miskin? Katanya Allah maha melihat, harusnya Allah ngebantu dong, gitu kali ya? Hebat pertanyaan. Siapa namanya nih? Zaki, Taki hebat nih. Mana ibunya Taki, datang nggak nih? Hebat Taki nih. Gimana dong? Katanya Allah maha melihat, harusnya Allah tahu dong banyak orang miskin. Orang miskin itu soleh lagi, kenapa nggak dibantu? Sementara ada yang nggak sholat tapi kaya. Nah, Taki, kaya dan miskin itu tidak harus karena soleh. Kaya, miskin itu tidak harus karena soleh. Ada orang yang kaya tapi nggak soleh. Contohnya Fir'aun, Qorun, ya nggak? Haman, pejabat-pejabat itu kaya tapi nggak pernah ke masjid dia. Kalau ngaji Riyadhus Shalihin nggak datang dia. Fir'aun, tuh. Tapi ada yang taat miskin, ada banyak. Kenapa? Kata Nabi, Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah ngasih harta, ngasih duit, ngasih deposito, ngasih aset, ngasih kekayaan ke orang yang dia cintai
dan ke orang yang tidak dia cintai. Artinya kalau ada orang kaya belum tentu dicintai Allah. Kalau ada orang yang nggak kaya, sebaliknya belum tentu Allah benci sama dia. Apa tanda Allah suka sama seseorang? Walakin yu'til imana illa man yuhibbu. Allah kalau suka sama seseorang, dia memberikan iman kepada orang itu. Jadi orang kaya sesungguhnya itu taki adalah orang yang punya iman. Itu orang kaya. Kalau dia punya iman, dia orang paling kaya. Ya. Jadi kalau ada orang punya iman, dia orang paling kaya. Itu yang baru belanja Shopee siapa? Ada orang kaya, dia orang miskin dia, tapi soleh Ustadz. Iya memang taki. Tapi bukan berarti ketidakkayaan orang itu menunjukkan Allah nggak suka sama dia, bukan. Selagi dia beriman berarti Allah suka. Ada kaya, ada miskin, itu ujian. Yang jelas kalau mau kaya, berusaha. Tidak cukup cuman sholat ngaji, nggak cukup, harus berusaha. Jadi taki harus jadi pengusaha, harus jualan, harus jadi sekolah yang benar, harus jadi orang kaya. Tapi jangan cuman kaya harta, tapi kaya iman. Nah gitu taki. Ada lain Bu? Pertanyaan Bu? Bu? Ada yang lain Bu? Pak? Ustadz, waduh. Ustadz Zaki, Ustadz Ali bukan nanya kalau Ustadz Ali nih. Iya. Di hadis ana inda dunya al-hadi wa ana ma'ruf as-sayyidu. Lalu bagaimana dengan para pelaku maksiat? Orang yang sedang bermaksiat. Alhamdulillah. Tapi dia tinggal dia sudah bersyukur. Sedangkan para koruptor mereka yang ketika dia korupsi menyertakan nama Allah Al-Ghafur. Apakah masih kategori orang yang husnuzan kepada Allah atau tidak? Bagus ya, ini kayaknya kita juga nih ya termasuk ya. Ada orang berbuat maksiat tapi sambil mengharap, tapi maksiatnya lanjut terus. Dia masih korupsi, dia masih ninggalin sholat, tapi dia bilang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Ini orang kayak gini masih disebut husnuzon atau tidak? Disebut roja atau tidak? Kata Imam Al-Ghazali, enggak. Orang ini disebut gurur. Gurur itu orang yang harapannya lebih banyak tapi actionnya nol besar. Harapannya banyak, actionnya nggak ada. Dia pengen nikah tapi mendem aja di rumah. Media sosial nggak punya, kenalan nggak mau, ketemu laki-laki takut atau ketemu perempuan takut. Bisa nggak kenal? Nggak bisa. Ini gurur, nggak mungkin dia bisa. Kan gitu kira-kira ya. Tapi dia pengen nikah, tapi dia punya ikhtiar. Dia kenalan dengan lawan jenis, dia punya media sosial, dia ta'aruf, dia kumpul organisasi, ikut ini itu, akhirnya kenal, jodoh. Ini rojak yang benar, namanya rojak hakiki, kata Imam Al-Ghazali. Tapi ada yang ghurur. Ghurur itu adalah berharap tetapi melakukan sesuatu yang sebaliknya dari harapannya. Pengen kenyang tapi nggak mau makan, bisa? Nggak bisa. Kalau mau kenyang, makan. Mau kenyang tapi nggak makan, gurur, kata Imam Al-Ghazali. Jadi ada roja, roja itu adalah berharap sekaligus melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia harapkan. Ini roja. Termasuk Sayyid Abdullah Al-Haddad itu dalam Risalatul Mu'awanah bilang ya, syarat doa itu, syarat harapan itu adalah melakukan apa yang kita niatkan, yang kita doakan. Ya Allah, saya niat banget ya Allah, saya pengen jadi orang yang makin khusyuk sholat. Tetapi dia nggak sholat, gimana mau khusyuk?
Maka ini keliru kata Said Abdullah Al-Haddad. Jadi di antara rukun dikabulkan doa adalah melaksanakan isi doa. Kita bilang, ya Allah saya pengen kaya, tapi kita nggak mau berusaha, nggak bisa. Di antara rukun dikabulkan doa adalah melakukan isi doanya. Kita bilang, saya pengen diampuni Allah, tapi masih maksiat. Ini, dan dia tidak menyesal ya, tidak ada penyesalan kata Imam Al-Ghazali. Orang ini bermaksiat dan tidak punya penyesalan, malah tana'um, menikmati dosanya. Dia gurur. Beda ceritanya begini, dia bermaksiat, setelah dia bermaksiat betul-betul menyesal dan muncul raja, harapan dia pengen balik ke Allah. Dia merasa Allah mau mengampunin, dan dia ketemu lagi peluang untuk bermaksiat. Dia sudah berusaha menjauhi, tetapi imannya masih, akhirnya dia masuk lagi ke jurang dosa. Tapi setelah itu dia menyesal, betul-betul menyesal. Nah, ini masih dikategorikan roja. Tapi ada orang yang berbuat dosa, menikmati dosanya, malah pengen mengupgrade dosanya lebih sempurna, lebih tertutupi, biar nggak ketahuan orang. Tapi di saat yang sama dia bilang, Allah kan ngampunin saya. Gurur, tamanni. Ini orang sebenarnya dia tertipu dengan asumsinya, dengan zonnya kepada Allah, yang sebenarnya itu bukan zon yang benar, bukan dugaan yang benar, tapi dari setan. At-tazyin, setan membagus-bagusin, udah nggak apa-apa, melalai-lalaikan, gurur ya. Nah, memang ya kita berdoa ya, itu ada orang imannya itu sahibut tamkin, ada sahibut talwin. Sahibut tamkin itu dia beriman, imannya apa bahasanya itu? Imannya itu jejak itu apa jejak? Nggak goyang, jejak. Apapun kondisinya dia iman. Namanya sahibut tamkin. Ada yang sahibut talwin, dia beriman tapi tergantung sikon. Kalau lagi ngumpul sama orang baik, dia baik. Kalau lagi sendirian, buat dosa lagi. Kalau tanggal muda, nggak sholat dia, sibuk shopping. Tanggal tua, duitnya udah habis belanja, doanya khusyuk. Sahibut talwin. Kita ini tamkin apa talwin? Lebih banyak mana kita nih? Talwin ya. Tergantung sikon. Nah, kemudian kita dilindungi dari yang semacam itu ya. Hakadha. Begitu Ustaz, kurang lebih. Ada yang lain terakhir barangkali, kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan? Bulan depan kita lanjut bab menangis, nangis karena takut ke Allah. Jadi nangis itu juga dipuji sama Allah ya. Saya kira cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Alhamdulillah.